Shalom saudaraku, saya bersuka cita sekali bisa bertemu dengan media ini, dengan Anda. Hari ini kita akan kembali belajar dari buku yang kedua tentang 4 pelajaran tentang menerima warisan, menemukan warisan kita di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, pelajaran kita yang hari ini dari 4 materi dari buku yang kedua ini adalah iman adalah tangan yang menerima. Jadi saudaraku yang kekasih, iman itu identik dengan menerima. Jadi iman itu saudaraku yang kasih adalah menampung apa yang Allah berikan. Jadi wadah apa menampung apa yang Allah berikan? Iman. Nah saudaraku, itulah sebabnya hari ini kita sama-sama telah banyak mendengar dari pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang siapa kita sebenarnya. Kita yang sebenarnya adalah anak-anak Allah. Kita panggil dia dengan Bapa kita. Allah yang ciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu, adalah Bapa kita. Dia yang mempunyai segala-galanya. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Dan Dia itu adalah Bapa kita, saudaraku yang kekasih. Dan karena kita ini anaknya, berkali-kali firman Tuhan mengingatkan. Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat, karena kita ini anak, maka kita ini adalah ahli waris. Itu otomatis. Anak itu adalah ahli waris daripada Bapa. Bapa itu, saudaraku yang kekasih. Nah, siapa Bapak kita? Mari kita renungkan sejenak. Atau coba kita belajar merenungkan tentang pribadi daripada Bapak kita. Betapa hebatnya Dia. Langit dan bumi dan alam semesta dan segala sesuatunya, firman Tuhan berkata, kepunyaannya. Langit, bumi, dan segala isinya adalah milik daripada Bapa kita. Amin, saudaraku yang kekasih, Dialah Bapa kita. Jadi saudaraku, firman Tuhan, Roh Kudus ingin sekali mengingatkan kita semuanya. Karena kita ini anak, kita perlu selalu menyadarin, kita perlu selalu bersyukur, kita ini adalah ahli-ahlinya, ahli-ahli warisnya. Saudaraku yang kekasih, kenapa ini sangat penting? Karena kalau kita nggak tahu kita sebagai ahli waris, saudaraku yang kekasih, maka sesuatu yang diperuntukkan bagi kita bisa jadi terlewatkan bagi kita. Sesuatu yang disediakan bagi kita bisa jadi kita nggak mengalaminya. Kita perlu mengetahui, kita perlu mempercayai bahwa kita adalah ahli waris daripada Bapa yang sangat luar biasa. Amin. Saudaraku yang kekasih. Nah, di dalam buku ini, saudaraku yang kekasih, kalau Anda mempelajarinya, ada satu kisah yang menarik. Ada seorang ibu, saudaraku yang kekasih, ya, seorang ibu, dia diberi warisan karena dia bekerja kepada sepasang suami istri, majikannya, saudaraku. Jadi ibu ini bekerja. Ketika kali majikannya ini meninggal dunia, ternyata majikannya ini menyediakan kepada dia warisan yang sangat besar, saudaraku. Kemudian ada selembar cek. Tapi ibu ini nggak tahu. Ibu ini nggak bisa membaca. Ibu ini juga nggak mendengarkan pesan bahwa dia mempunyai warisan yang sebegitu besar. Dia juga nggak pernah mendengarkan dari orang-orang lain tentang apa yang dia punya, saudaraku yang kekasih. Singkat kata, saudaraku yang kekasih, suatu kali ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah daripada ibu ini. Kemudian waktu saat dia besuk ibu ini tinggal dalam rumah yang sangat darurat, dan kemudian kondisi kesehatannya juga sangat memprihatinkan, saudaraku. Ibu ini selalu punya persepsi, ibu ini selalu punya gambaran bahwa dia layaknya hidup seperti itu. Dia nggak layak untuk hidup lebih baik. Dia selalu berpikir itu. Dia nggak layak pergi berobat atau mencari dokter karena dia berpikir dia nggak mampu untuk membayarnya. Saudaraku yang kekasih.
Waktu saat seorang hamba Tuhan datang ke dalam rumah ibu ini, waktu saat membesuk ibu ini, hamba Tuhan itu melihat di dinding rumah ibu ini yang sudah rusak, dia lihat ada secari kertas. Hamba Tuhan ini bertanya kepada ibu ini, "Ibu, apakah kamu tahu ini kertas apa?" Kemudian ibu ini berkata, "Ya, itu dulu majikan saya yang berikan, tapi saya nggak tahu itu apa." Kemudian hamba Tuhan ini berkata kepada ibu ini, "Bu, ibu memiliki kekayaan yang luar biasa besar. Sebagian besar daripada harta majikan ibu ternyata diwariskan kepada ibu." Saudara lihat, karena dia nggak tahu, karena dia nggak pernah mendengar, saudaraku, dia tidak menikmatin apa yang disediakan bagi dia. Saudaraku, saya percaya Bapak di surga nggak pengen Anda mengalami seperti pengalaman ibu tersebut. Saya percaya Bapak di surga pengen Anda mengetahui, supaya kita mengetahui bahwa kita ini adalah ahli waris yang dari Bapak yang sangat kaya, Bapak yang sangat luar biasa, Bapak yang sangat mengasihi kita, yang punya segala sesuatu. Bapak pengen Anda tahu tentang akan hal itu. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena mereka tidak mengetahui. Kita Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Kita berdoa, saya berdoa, semuanya kita di sini semua, dapatin kebenaran, saudaraku, supaya kita mengetahui warisan-warisan apa yang Bapa kita wariskan kepada kita semuanya. Jadi renungkan tentang Bapa kita yang luar biasa, dan semua yang Bapak punya adalah kepunyaan kita. Saya ingin bacakan 2 ayat ini, saudaraku yang kekasih. Saya akan rangkum aja pelajaran ini, nanti Anda bisa baca, bisa search, bisa pelajarin. Saya percaya itu akan menjadi berkat bagi Anda. Dikatakan demikian dalam kitab Galatia pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, firman Tuhan berkata, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan hamba, melainkan anak. Perhatikan kata-kata berikutnya. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Jika kamu anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Berapa banyak kita di sini yang percaya kalau kita ini adalah anak Allah? Amin. Artinya, kita, Anda, dan saya adalah ahli-ahli waris daripada Allah. Amin, saudaraku. 1 ayat lagi, Paulus tulis, berulang ini ditulis. Kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-16 sampai 17. Saya bacakan bagi kita. Dikatakan demikian, itu di halaman yang kedua dari pelajaran Anda ini, saudaraku. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Perhatikan loh ini. Ya. Saya percaya dengan pelajaran ini, Tuhan pengen Anda diteguhkan bahwa Anda anak, dan karena Anda anak, kita ini adalah ahli waris juga. Amin. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Siapa yang bersaksi? Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi ini bukan kesaksian satu pihak. Apa maksud saya kesaksian satu pihak? Bisa jadi ada orang yang mengaku seperti begini, aku ini anaknya Jokowi loh. Dia ngaku-ngaku anak Jokowi. Padahal dia belum tentu anak Jokowi. Karena belum ada pengakuan dari yang bersangkutan. Belum ada pengakuan dari pihak yang paling punya kredibilitas untuk menyatakan. Siapa itu? Jokowi. Kecuali kalau Jokowi yang beritahu kepada kita, itu anak kandung saya. Nah, orang-orang kan tahu, wow, itu anak kandung luar biasa. Nah, firman Tuhan ini berkata, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ingat akan hal ini, renungkan akan hal ini, saudaraku. Jadi Roh Kudus kemana-mana dia bersaksi.
di surga dan di bumi, waktu saat sekarang maupun saat yang akan datang. Roh Kudus bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Selama-lamanya dia bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Saya bacakan berikutnya. Dan jika kita ini Allah, anak, maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Kembali diulang. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi kepunyaan Kristus? Firman Tuhan berkata, menjadi kepunyaan kita. Karena kita ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Makanya ada satu ayat di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sama seperti Kristus di surga, kita pun ada di dunia ini. Sama seperti Kristus di surga, kita pun demikian di dunia ini. Coba Anda bayangkan, saya ingin supaya kita merenungkan. Bagaimana Kristus sekarang di surga? Apakah dia lemah, tak berdaya, saudaraku? No. Dia kuat, dia hebat. Apakah dia, saudaraku, apakah dia stres? No, dia tidak stres. Dia penuh dengan sukacita. Apakah dia khawatir? Apakah dia cemas? No, dia tidak khawatir, dia tidak cemas. Dia penuh dengan damai sejahtera. Dan firman Tuhan berkata, sama seperti Kristus di surga, demikianlah kita. Itu warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang kasih, bersama-sama dengan Kristus. Jadi coba kita renungkan. Ayo kita renungkan. Bagaimana Kristus duduk sekarang di surga memerintah. Demikianlah kita. Amin. Amin. Jadi saudaraku yang kasih, pelajaran coba renungkan. Apa yang Bapak kita punya. Apa yang terjadi dalam Kristus. Sekarang dia ada di surga. 1 Yohanes 4 ayat 17 itu. Seperti dia ada di surga, demikian kita ada di bumi. Apakah Yesus sakit-sakitan? No, saudaraku. Dia sehat. Dia muda. Dia kuat. Demikianlah kita. Itu warisan yang diberikan kepada kita. Saudaraku yang Tuhan kasih. Nah sekarang saudaraku, firman Tuhan berkata begini. Ada banyak orang berpikir, apakah aku berhak menerima janji-janji Allah itu? Apakah aku telah menjadi orang yang layak? Apakah aku telah menjadi orang yang layak untuk menerima warisan itu? Ini pertanyaan yang penting, saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku yang kekasih, ada banyak orang, dia pengen berusaha untuk layak, saudaraku, sehingga dia ragu apakah dia layak menerima menjadi ahli waris dalam Kristus atau tidak. Saudaraku yang kekasih, jangan jawab pertanyaan ini dengan perasaan. Banyak orang belajar selalu dipimpin oleh perasaannya. Bukan, saudaraku yang kasih. Belajarlah menjawab pertanyaan itu, saudaraku, berdasarkan apa yang firman Allah katakan. Apa yang firman Allah katakan, saudaraku yang kekasih? Firman Tuhan katakan begini dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai yang 14, dikatakan demikian. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, ya, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukannya bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Firman Tuhan berkata bahwa Bapa telah melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukannya bagi orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Dan firman Tuhan berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi ayat yang ke-12 itu berkata, Dia telah melayakkan kita. Amin. Jadi kalau Anda bertanya, Pastor, apakah saya telah layak menerima warisan itu? Bapa telah melayakkan kita, saudaraku yang kekasih. Amin, saudaraku yang kekasih.
Bapa telah melayakkan kita untuk menerima segala warisan, yaitu berkat-berkat Tuhan, yaitu segala kemurahan-kemurahan Tuhan, yaitu segala kelimpahan yang ada dalam Kristus, yaitu damai sejahtera yang tak pernah berkesudahan, sukacita yang ada dalam Kristus. Dan saudaraku, apa-apa yang ada dalam Kristus menjadi milik kita. Allah telah melayakkan kita. Amin, saudaraku yang kekasih. Nah, sekarang saudaraku yang kekasih, perhatikan akan hal ini. Jadi, Allah telah menjadikan kita layak untuk menjadi pewaris di dalam Kristus. Nah, saudaraku, sekarang pertanyaannya adalah saya pengen lanjut. Jadi, Anda percaya ya bagian pertama, kita ini adalah pewaris. Hal yang kedua, bagaimana kita berjalan dalam iman? Iman itu kan tangan yang menampung. Amin. Tangan yang menampung kita sebagai pewaris, kita menerima warisan itu di dalam iman. Amin. Iman itu menampung, saudaraku yang kekasih. Nah, sekarang pertanyaannya, ini mungkin kita berkata, Pastor, tapi iman saya nggak besar. Pastor, iman saya nggak cukup, Pastor. Iman saya nggak seperti imannya orang lain, Pastor. Saudaraku yang kekasih, justru yang saya mau sampaikan kepada Anda, jangan fokus kepada imanmu. Karena iman itu adalah hasil. Amin. Iman itu hasil daripada kita mendengarkan firman Kristus. Iman itu adalah hasil waktu saat kita merenungkan firman Kristus. Apa yang Yesus telah kerjakan, apa yang Yesus telah firmankan bagi kita. Kalau Anda nggak renungkan firman Kristus, kalau Anda nggak dengarkan Injil Kristus, maka iman nggak muncul. Padahal iman itu adalah tangan yang terbuka untuk menampung kita menjadi penerima warisan itu, saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku, kita perlu menyadari tentang akan hal ini. Jadi jangan bergantung besar kecilnya iman kita, saudaraku. Justru mata kita nggak tertuju kepada iman kita, tapi mata kita tertuju kepada Bapa yang sangat mengasihi kita. Kan kita sudah belajar tuh, dalam pelajaran yang ketiga, dalam buku yang pertama, tentang iman yang bekerja oleh kasih. Waktu saat kita merenungkan kasih Tuhan, sampai dia mati di kayu salib, merenungkan dia berfirman, dia memberikan firman-Nya kepada kita. Kita renungkan kasihnya, iman kita bekerja. Amin, saudaraku. Jadi kita perlu berjalan dalam iman itu. Bagaimana caranya kita berjalan dalam iman? Mungkin ada beberapa orang dari antara kita berkata begini, Pastor, kalau aku udah layak, tapi kenapa aku masih mengalami sakit ya? Uangku masih kurang, finansialku belum mengalami terobosan-terobosan. Aku masih merasa sakit, saudaraku. Mungkin kita bertanya begitu. Dan saya percaya ini adalah pertanyaan banyak orang, saudaraku yang kekasih. Waktu saat kita sakit, waktu saat kita finansial kita kurang, bukan berarti kita tidak penerima warisan. Tapi waktu saat kita mengalami sakit atau finansial kita sedang mengalami kehancuran atau gangguan, saudaraku yang kasih, di sini kita justru perlu senantiasa semakin teguh di dalam iman. Karena iman itu bukan berdasarkan apa yang kita rasa, apa yang kita lihat. Tapi iman itu berdasarkan kepada apa yang kita dengarkan dari Kristus. Amin. Jadi kalau uang kita masih kurang, saudaraku, percayalah. Semakin teguhlah kepada apa yang kita dengarkan daripada Kristus. Bukan perasaan kita atau apa yang kita lihat. Amin. Tapi apa yang kita dengar yang difirmankan oleh Kristus, yang dilakukan bagi Kristus. Kita semakin teguh di dalam kondisi yang demikian. Kita semakin teguh, kita semakin mendengar, kita semakin memberikan telinga, kita semakin mendengarkan kebenaran dalam saat-saat keadaan yang demikian. Sehingga kita tetap berjalan di dalam iman kita dalam Kristus. Karena firman Tuhan katakan begini, saudaraku yang kasih, kalau Anda perhatikan, sebab di dalam Dia, kitab Roma 1 ayat yang ke-17. Jadi kita ini bukan dipimpin oleh perasaan.
Kita ini bukan dipimpin oleh apa yang kita lihat, tapi kita dipimpin oleh iman. Firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Dia hidup oleh iman. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Nah, saudaraku yang kekasih, sekarang perhatikan contoh yang baik dalam firman Tuhan. Abraham, saudaraku yang kekasih. Abraham, firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Waktu saat Tuhan berkata, dia mendengar perkataan Tuhan, bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Dia belum punya anak. Bahkan cukup lama setelah Tuhan ngomong itu, baru dia punya anak. Tapi dia terus mendengar, dia terus mendengar, dia terus mendengar. Berkali-kali dia gagal. Tetapi dia terus mendengar. Sehingga imannya di tengah-tengah kegagalan itu bangkit. Saudaraku yang kasih. Dia mendengar firman Tuhan. Dia mendengar Allah berbicara kepada dia. Dan kali ini Allah berbicara kepada kita dengan firman-Nya. Melalui pastor Anda, melalui apa yang Anda dengarkan. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi kepada Abraham? Jadi Abraham menjadi bapak banyak bangsa bukan karena dia sudah melihat itu baru dia, oh iya benar, aku adalah bapak banyak bangsa. Bukan karena dia melihat. Tapi karena dia mempercayain apa yang Allah firmankan kepada dia. Karena dia percaya bagi Allah yang berfirman itu tidak ada yang mustahil. Saudaraku, kita Roma pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 22 berkata demikian firman Tuhan. Ini tentang Abraham ya. Saudaraku, ada di buku Anda juga. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Amin. Apakah Anda sedang bimbang hari ini? Apakah dari antara kita ada yang sedang mengalami kebimbangan? Firman Tuhan berkata, Abraham ini belum melihat nih. Tapi dia belajar untuk tidak mau bimbang. Tapi perhatikan firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia ngapain? Memuliakan Allah. Amin. Dia memuliakan Allah. Sangat baik sekali ketika kali kita mengalami tekanan, saat kita mengalami kejadian di mana sepertinya kok kita belum menerima warisan. Saudaraku, permuliakan Allah. Jadi kita nggak menilai berdasarkan yang kita lihat. Oh, bagi Tuhanku nggak ada yang mustahil kok. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia berkata, maka semuanya ada. Amin. Dikatakan begini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Haleluya. Saudaraku, dikatakan karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai suatu kebenaran. Dia percaya bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang ia janjikan. Jadi kepada siapa dia melihat? Kepada Allah. Saudaraku yang kekasih. Jadi kepada Allah dia melihat. Jadi bukan kepada dirinya. Waktu saat dia melihat situasi sekitarnya tidak seperti yang dia dengarkan, kembali matanya melihat kepada Allah. Itulah sebabnya waktu saat kita dalam persoalan, dalam kita masalah, sepertinya kita jauh daripada apa yang firman Tuhan katakan tentang pewaris, saudaraku, jangan lihat itu. Lihat kepada Allah yang menjadikan kita pewaris. Lihat kepada kasih-Nya. Dengarkan terus dia, dengarkan terus dia. Nah, saudaraku, apa yang perlu untuk kita lakukan? Untuk kita memperoleh warisan itu, saudaraku. Satu hal aja yang perlu kita lakukan. Satu hal. Saudaraku yang kekasih, jadi saudaraku, satu hal yang perlu kita lakukan. Anda ingat peristiwa di mana Yesus datang ke satu kota di mana rumah Marta, datang ke rumah Marta, ada adiknya bernama Maria. Oke, Anda ingat, dan kemudian Marta sibuk ke sana kemari, dia sibuk ke sana kemari. Marta pengen melayani Yesus dengan luar biasa. Tapi kemudian apa yang Maria lakukan? Maria melakukan, dia hanya duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus. Maria hanya duduk mendengarkan Yesus. Firman Tuhan berkata begini,
Ayat Lukas pasal yang ke-10, saya baca berikutnya setelah Marta komplain, kenapa Yesus membiarkan Maria tidak menolong dia. Saudaraku yang kekasih, kemudian Yesus berkata begini, ayat yang ke-41 dari kitab Lukas, di buku Anda juga ada. Tetapi Tuhan menjawab Marta. Menjawab si Marta, dia berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudaraku lihat, ayat yang berikutnya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Firman Tuhan berkata, satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa bagian yang terbaik itu? Mendengar Yesus. Mendengar Injil Kristus. Saudaraku yang kekasih, amin, amin. Jadi saudaraku tidak salah dengan kerja keras. Tuhan juga tidak menyetujui supaya kita bermalas-malasan. Tidak, saudaraku. Ada banyak orang berpikir kalau gitu kita bermalas-malasan. Tuhan tidak menyetujui kita menjadi orang yang bermalas-malasan. Tuhan juga tidak menentang orang-orang yang bekerja keras. Tuhan tidak mau kita stres. Tuhan tidak mau kita tertekan. Tuhan pengen kita mengalami damai sejahteranya. Baik waktu saat kita bekerja dengan keras. Saudaraku yang kekasih, Tuhan pengen supaya kita tidak stres. Tapi kita menikmati damai sejahtera, hikmat, seperti apa yang ada dalam Kristus. Demikian ada di dalam kita. Amin, saudaraku. Jadi satu bagian yang terpenting yang Tuhan mau untuk kita bisa menjadi orang yang berjalan di dalam iman itu apa? Mendengar Injil Kristus. Makanya jangan jauh-jauh daripada mendengar Injil Kristus. Jangan seperti menganggap itu sesuatu yang tidak penting. Kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Apa semuanya itu? Semua yang ada dalam Kristus, semuanya ada dalam Kristus, kita pewarisnya. Jadi warisan itu identik mengalir ketika kali kita selalu disiramin dengan Injil Kristus, menerima berita kebenaran Kristus. Amin, saudaraku yang kasih. Nah, saudaraku yang kekasih, sekarang kalau kita perhatikan, ada satu firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Jadi bagian kita apa? Firman Tuhan berkata kan kita mendengar. Tadi saya katakan bahwa kita jangan fokus kepada iman kita besar atau kecil. Anda jangan ukur iman Anda. Bagian kita adalah memandang kepada Kristus. Firman Tuhan berkata kamu diselamatkan dalam kitab Efesus pasal yang kedua, nih saya bacakan bagi kita ya. Kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, saya perlu jelaskan kata-kata kamu diselamatkan. Kata-kata diselamatkan di situ dalam bahasa Yunani adalah sojo. Sojo itu artinya bukan hanya membicarakan kalau kita dipindahkan dari neraka kepada kehidupan yang kekal. Dari neraka kita dibebaskan. Bukan hanya artinya itu. Tapi arti keselamatan itu adalah kesembuhan. Juga di dalamnya artinya adalah kita mengalami kemakmuran. Kita di dalamnya diselamatkan daripada bahaya. Saudaraku yang kita mengalami kesejahteraan. Jadi saudaraku, arti kata sojo itu utuh. Jadi kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia oleh iman. Jadi ada dua yang bekerja. Ada kasih karunia, ada iman. Amin. Amin. Kasih karunia Allah inilah yang dilimpah-limpahkan. Mengalir dari dalam diri Allah kepada kita. Karena kebaikannya, karena kasihnya bagi kita. Dan saudaraku, imannya menampung. Jadi Allah melimpahkan, mengalirkan kasih karunia-Nya
iman kita yang menerimanya, saudaraku yang kekasih. Jadi, bagaimana hal ini terjadi? Kita melihatnya kepada kasih karunia Yesus. Kita melihat kepada pribadinya Yesus. Kita terarah hati kita kepada Yesus. Terarah telinga kita kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih. Jadi fokus kita kepada Yesus. Dan Yesuslah yang melihat iman di dalam diri kita. Jangan kebalik. Jangan Anda selalu melihat iman dalam diri Anda. Bukan. Anda melihatnya kepada Yesus. Yesuslah yang melihat iman dalam diri Anda. Amin. Dalam diri kita. Saudaraku, sama itu seperti perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Saudaraku yang kekasih, dia pun nggak tahu kalau dia punya iman. Ya, kalau Anda renungkan di situ, saudaraku, dia nggak menyadarin kalau dia punya iman. Yang dia lakukan, dia pernah dengar nih. Dia pernah dengar. Yesus melakukan mujizat. Yesus mengasihi orang yang sakit. Yesus mengasihi orang yang sengsara. Dia dengar. Telinganya, hatinya hanya melihat kebaikan Yesus. Makanya dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya pasti aku akan sembuh. Saudaraku yang kasih. Akhirnya ketiga kali dia datang. Dia menjamah jubahnya Yesus. Kasih karunia kesembuhan mengalir kepada wanita itu. Kenapa? Wanita ini nggak melihat iman di dalam dirinya. Dia hanya melihat Yesus, kebaikan Yesus. Makanya firman Tuhan itu berkata, Yesus berkata kepadanya, kalau Anda baca dalam kitab Markus itu, perempuan, dalam cerita yang lain, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Yesus berkata demikian, saudaraku yang kekasih, kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Siapa yang melihat iman? Yesus. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Mendengar Yesus sehingga dia melihat kepada Yesus. Jadi bagian Anda untuk menerima warisan, melihat kepada Yesus, melihat kepada kasih karunia-Nya, mempercayai kasih karunia-Nya, merenungkannya, dan Yesus melihat iman di dalam diri kita semuanya. Anda diberkati Tuhan, amin. Jadi saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang memulai iman dalam diri kita, dan Dia terus yang akan menyempurnakannya. Amin. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Dia yang memulai, Dia juga yang terus menyempurnakannya. Bagaimana hal itu terjadi? Dengarkan. Jadi hari ini saudaraku yang kasih, saya ingin teguhkan kita. Kita ini adalah anak-anaknya, dan kita ini adalah ahli warisnya. Terima itu. Imanmu adalah tangan yang terbuka untuk menerima warisan-warisan Kristus. Kita melihat kepada kasih karunia-Nya. Dialah yang melihat iman dalam diri kita semuanya. Tuhan memberkati, mari renungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Anda bisa mengisi beberapa ini, Anda bisa menghafal ayat-ayat hafalan yang tercantum di sebelahnya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati, salam kasih, salam perlindungan Tuhan, damai sejahtera, shalom bagi kita semua yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.